Di komunitas belajar SD Negeri 4 Tamiang Layang. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu setelah anak-anak pulang bisa berkumpul di tempat ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa karena siang ini kita dapat melanjutkan pembelajaran kita setelah anak-anak pulang. Kita refleksi kegiatan kita di komunitas belajar sekolah kita. Nanti hari ini yang akan karena minggu kemarin tentang modul P5, untuk hari ini nanti modul ajar yang punya kelas 1. Karena ini Ibu sudah bersamai beberapa hari yang lalu untuk modul ajar setiap guru Ibu minta hanya membuat satu mata pelajaran sesuai yang kita pelatihan kemarin. Kebetulan kelas 1 dan 2 bahasa Indonesia. Jadi ini Ibu Sari sudah buat untuk 1 semester. Kemudian ini dibuat di kelas Ibu Sari itu 1 minggu 2 kali bahasa Indonesia. Berarti 1 minggu 2 modulnya sesuai tanggalnya. Jadi dibuat per turun, per hari. Kenapa? Kalau modul ajar sebenarnya bebas dia buat mau 1 minggu kah, 1 bulan. Tetapi setelah dipakai tahun kemarin ternyata memang agak sulit. Setelah dibuat seperti ini, sudah saya dengan Ibu Sari, kepala sekolah dengan Ibu Sari sudah buat pertama, kemudian berdiskusi dengan kepala sekolah dan kami menyelesaikan ini dan diselesaikan dengan baik oleh Ibu Sari. Jadi ini adalah modul untuk bahasa Indonesia sudah dibuat karena bahasa Indonesia itu 3 JP sekali pertemuan. Bahasa Indonesia kita mengambil novelnya kemarin kelas 1A dan 1B. Jadi kebetulan Ibu Sri sudah berkolaborasi untuk bisa mencapai modul ini selesai. Nah, di sini kita masuk pada bab 1. Bab 1 ini sesuai dengan buku saya ada 2 pegangan buku. Satu buku dari Erlangga, yang kedua adalah buku yang langsung dari kementerian. Ya, jadi ada 2 buku yang menjadi sarana saya nanti saat mengajar murid-murid. Nah, di bagian tema saya ngambil bagian A khusus dari Erlangga. Jadi di situ masuk pada persiapan membaca. Kelas 1 ini ada 2 kali pertemuan, yaitu di hari Senin dan hari Selasa. Jadi kelas 1A, 1B itu 2 kali pertemuan. Nah, alokasi waktu di sini kami buat di sini ada 3 JP, 1 kali pertemuan. Nah, ini adalah pertemuan 1. Capaian pembelajaran sebenarnya seperti yang dikatakan oleh Ibu tadi, tidak ada yang salah modul yang sudah kita kerjakan. Semuanya benar. Akan tetapi bagaimana modul itu kita pahami saja supaya menjadi acuan untuk kita bisa mengajar per hari. Kemarin itu sebenarnya kami berdua Ibu Sri ini sudah 1 modul itu sudah selesai. Ya, akan tetapi seperti arahan yang sudah diberikan oleh Ibu supaya lebih mempermudah kita sebagai guru, jadi dibuatlah per pertemuan atau per hari pada saat kita mengajar. Jadi sudah ada tanggal di situ, jadi tanggal sekian. Nah, di sini boleh dilihat capaian pembelajaran yang terbaru karena yang tahun kemarin itu Ibu Heni kita berdua berbeda. Jadi terpaksa dirubah total semua modulnya itu. Jadi capaian pembelajaran yang terbaru ini dirubah bagian menyimak, membaca dan memirsa ke bawah lagi nih. Nah, bedanya cuma sedikit, tunggu dulu sebentar. Bedanya cuma sedikit di bagian bawah. Untuk menyimak itu percakapan yang berkaitan dengan diri, keluarga dan lingkungan. Sedangkan yang kemarin berdasarkan komunikasi. Jadi anak-anak berbicara, sering berbicara, itu bedanya untuk yang pertama. Terus ya. Ya, terus ini sengaja saya buat CP-nya ini keempat-empatnya untuk pertemuan 1 dan pertemuan 2. Maksudnya supaya saat saya membuat modul saya tidak lepas dari itu. Itu cara saya, karena saya sedikit ya mungkin tidak terlalu bisa mengingat kuat seperti teman-teman. Jadi saya harus buat itu sebagai pegangan saya. Jadi modul yang saya buat tidak lepas
dari CP yang sudah ada dan diuraikan menjadi ATP. Jadi tujuan pembelajaran jadilah modul itu sendiri. Terus nah, ini kompetisi awal. Peserta didik mampu menceritakan cara membaca permulaan dan benar. Peserta didik mampu membaca dan benar berbagai teks. Terus ini sarana dan prasarana. Kalau profil pelajar kan diangkat belum, pelan-pelan. Ya, oke, stop. Nah, profil pelajar Pancasila saya ambil 3 di sini, ada mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Untuk bagian B, sarana dan prasarana. Nah, ini yang saya katakan tadi, kami berdua Ibu Sri mengambil kebijakan kemarin berdasarkan kita sudah pelatihan dengan Pak Jerry kemarin bahwa materi yang di Erlangga tidak ada yang bukannya tidak ada, tidak sesuai, tidak. Kita jangan berpatokan di buku, tapi kita mencari referensi di buku ataupun di literatur ya. Ibu Nani kemarin, apa kata-kata Ibu Nani kemarin? Saya download dari internet, copy di karton. Tetapi karena sekarang, karena kita sudah teknologi canggih, jadi buat PPT, ditampilkan saja di PPT langsung lewat LCD dan sarana kita sudah ada. Jadi itu nanti kami sedikit lah kita menggunakan LCD. Jadi ditampilkan PPT sudah kami buat khusus untuk bab 1 dan untuk selanjutnya sudah dibuat. Nah, untuk lembar kerja sudah ada tercakup di situ nanti. Jangan naik. Tunggu sebentar. Ada audio itu yang menjadi materi yang ada di dalam situ. Jadi pakai kode nanti QR-nya, lalu siswa akan mendengar audio dan maupun video. Jadi ada itu di buku. Jadi Bu Amisek di buku Erlangga itu ada. Cuma download QR-nya itu, download aplikasinya langsung di situ, barcode-nya ada langsung di buku itu ada langsung. Jadi langsung materinya terdengar di situ. Ya, tapi kita memang harus menggunakan speaker yang agak keras supaya bisa anak-anak mendengar. Baik, untuk target peserta didik sama peserta didik reguler umum. Nah, peserta didik ini juga diharapkan nanti bisa mencapai berpikir arah tinggi atau HOTS. Di soal Erlangga itu banyak sekali. Di situ ada soal HOTS, asesmen lengkap.